Ya, kita perlu untuk bersama-sama membudayakan Injil di dalam gereja kita. Bersyukur melihat Bapak Ibu yang terus semakin hari bertumbuh di dalam membudayakan Injil. Datang tepat waktu. Kalau datang itu langsung memberi salam, memberi sapa, senyum. Wow, itu salah satu budaya Injil yang sederhana. Ikut sekolah minggu, lalu apalagi Bapak Ibu, saling memperhatikan, saling berkunjung satu dengan yang lain. Nah, saya mau ucap syukur buat budaya yang terus Bapak Ibu bangun di Gereja Baptis Pabaton. Dan itulah yang Paulus mau nyatakan kepada kita di hari ini lewat surat Roma pasal yang ke-15 dan 16. Ini adalah pesan Paulus yang terakhir kepada jemaat yang ada di Roma, supaya jemaat Roma terus bersemangat, terus bertumbuh di dalam membangun budaya Injil. Karena lewat budaya Injil inilah ya, banyak orang akan mengalami Injil. Apa sih arti budaya? Adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun temurun. Itu secara bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat tadi di Roma 15 ayat 12 sampai 13 ya. Nah, di situ dikatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harap. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita enggak membangun budaya Injil di gereja kita, maka budaya apa yang akan terjadi? Budaya yang terjadi itu adalah budaya agama. Namanya rohani, tetapi menggunakan cara-cara dunia ini, menggunakan cara-cara dunia ini. Apa? Iming-iming berkat, atau ditakut-takutin gitu ya. Oh, kalau kamu setia, kamu pasti diberkati Tuhan. Kalau kamu nggak setia, nanti Tuhan marah sama kamu. Nah, itu bukan budaya Injil, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, di mimbar ini tidak diperdengarkan itu kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan kalau itu yang diperdengarkan, selalu akan diintimidasi. Dan itu bukan Injil. Karena kasih itu bukan menimbulkan ketakutan, tetapi damai sejahtera dan sukacita. Nah, kalau agama yang kita hidupi, maka apa? Selalu cenderung show up diri kita. Bukan memperkenalkan Yesus, tetapi kita akhirnya menjadi orang yang men-show up diri kita sendiri. Nih loh, aku lebih baik melayani dari kamu. Nih loh, kita ini keluarga rohani, nggak kayak keluarga Sianu. Keluarga Sianu rohana gitu ya. Karena ibunya yang namanya Rohana gitu. Itu yang akan terjadi kalau kita hidup secara beragama, tetapi yang budaya yang kita hidupi bukan budaya Injil. Mengapa sekarang HP jadul ditinggalkan? Saya percaya Bapak Ibu di sini nggak punya lagu ya, nggak meskipun punya nggak pakai lagi HP Nokia yang waktu itu katanya kalau dilempar anjing aja langsung bisa pingsan gitu ya. Meskipun punya pasti dijadikan di pajangan ya, jadi museum. Kenapa ditinggalkan? Karena ada yang lebih baik, HP smartphone yang lebih baik, lebih canggih. Apalagi sebentar lagi ya, lebih canggih lagi, ada hologram, ada metaverse, lebih canggih. Pasti yang lama-lama itu akan ditinggalkan. Dan waktu kita percaya Yesus, waktu kita ada di dalam Yesus, ada yang lebih baik dari sekedar kita beragama. Apa itu? Budaya Injil. Pasal 16 ini adalah budaya Injil yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita bergereja. Ayat 14 sampai 19 itu bagaimana Paulus menunjukkan kepada kita semua apa motivasi kita hidup, bagaimana cara kita menjalani hidup, bagaimana tujuan kita hidup.
Bagaimana kita memiliki misi Injil di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya tenaga, waktu, potensi yang kita miliki kita curahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan lagi menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Bukan lagi menggunakan Tuhan untuk men-show-up diri kita. Ya. Jika fokus kita pada apa yang esensi, maka kita akan berpusat kepada kesenangan Tuhan. Tetapi kalau kita berfokus pada yang namanya ekspresi, fokusnya adalah diri kita. Dan itulah yang dibangun oleh budaya dunia ini. Fokusnya pada ekspresi, bukan kepada yang esensi. Nah, di dalam gereja kita, fokus kita bukanlah yang ekspresi, tetapi yang esensi. Karena waktu kita memfokuskan diri pada yang esensi, maka pasti apa yang kita perbuat memuliakan nama Tuhan. Ekspresi yang kita berikan itu semuanya akan memuliakan Tuhan. Sehingga apa? Kita semua menjadi terus terbangun satu dengan yang lain. Paulus adalah pribadi yang menjadi tokoh yang luar biasa buat kita dalam membangun budaya Injil. Dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Ahok memakai statement ini. Siapa tuh yang lawyer itu juga memakai ini. Lawyernya si polisi itu ya, Kamarudin, juga memakai statement ini. Mati bagiku adalah Kristus, hidup bagiku adalah Kristus, dan mati bagiku adalah keuntungan. Bagaimana kita setelah kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen, mungkin puluhan tahun, apakah kita berani berkata hidup bagiku adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan? Budaya dunia ini selalu dimotivasi oleh uang, oleh kesenangan, hedonis, gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang sembrono gitu ya, suka-sukaku. Ya, kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi presiden, jadi saintis, jadi dokter. Baik enggak? Baik sekali. Baik sekali. Kita enggak boleh salahin ya. Kamu gimana? Apa harapannya untuk kamu hidup? Saya mau jadi sukses, Pak. Pinter, ganteng, cantik, terkenal. Itu semua tidak salah. Tetapi pertanyaannya adalah, apa hubungan itu semua dengan kehidupan kekal? Sudah banting tulang, sudah bekerja pulang malam, setengah mati untuk apa yang diharapkan, tapi kalau tidak berguna, untuk apa itu semua? Makanya ada lagu Bapak Ibu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua apa pada akhirnya saat ku kembali ke surga ya. Kalau kita tidak menyadari kebenaran bahwa semua pada akhirnya kita akan tinggalkan, maka kita akan berfokus kepada budaya dunia ini yang sering membuat kita lupa kepada yang esensi. Seolah-olah kita bisa memiliki semua dunia ini, seolah-olah kita bisa menikmati dan memiliki semua dunia ini, seolah-olah kita hidup untuk selama-lamanya gitu ya. Sehingga kita fokusnya pada dunia ini. Makanya kita perlu sekali untuk membangun budaya Injil di gereja kita, supaya kita tidak lupa. Kalau kita nggak membangun budaya Injil di gereja kita, kita akan lupa. Karena waktu kita yang lebih banyak ada di luar sana. Maka kita lupa tentang apa yang esensi. Padahal dunia ini adalah, sering kita sebut apa? Fata Morgana. Makan yang enak, kenyang gitu, dibuang ya.
pesta-pesta, habis pesta kok habis pesta, habis pestanya habis senangnya gitu ya. Jalan-jalan udah nabung begitu banyak, begitu lama tabungan kita sudah kita tabungkan, lalu kita akhirnya jalan-jalan pokesen, akhirnya uangnya habis, cari lagi. Kayaknya berputar-putar seperti itu hidup kita. Padahal Bapak Ibu, tanpa kita sadari, banyak yang kelihatannya sehat, banyak yang kelihatannya sukses, banyak yang kelihatannya pinter, tiba-tiba kok gak ada lagi. Baru kemarin kok kami WA-an, baru kemarin kita jalan-jalan, tapi kok gak ada lagi. Itulah hidup kita. Hidup kita itu, kata Yakobus, itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar gak kelihatan. Oleh sebab itu, mengapa gereja kita menyediakan sekolah minggu, PA kehidupan, komunitas pemuritan? Kenapa gereja kita membangun, ayo Bapak, komitmen dengan VIP Bapak, komitmen dengan VIP Ibu? Kenapa sih kita selalu diarahkan untuk melangkah dengan hal-hal yang demikian? Ayo bergabung dalam PBI, WBI, PKMB gitu ya. Kenapa sih kita harus repot-repot dengan itu semua? Karena yang namanya membangun budaya Injil harus bersama-sama. Bilang sama samping kirinya dan kanannya, membangun budaya Injil harus bersama-sama. Amin. Harus bersama-sama. Coba kalau pendeta, yang jam doa pendeta, yang komunitas pendeta, yang PA kehidupan pendeta. Pak Franky kayak senang kali Bapak. Lalu sekolah minggu pendeta, semua. Emang kita membangun gereja ini untuk hanya beberapa orang? Gak bisa. Harus bersama-sama, bergandengan tangan. Saya juga supaya khotbahnya singkat perlu Bapak Ibu. Tadinya sejam khotbahnya bisa berkurang karena dukungan Bapak Ibu gitu ya. Waktu bilang amin, amin gitu. Oh berarti khotbahnya masuk, jadi cepat. Betul ya? Siap mendukung Bapak Ibu? Coba dulu, amin. Kalau gini ya saya yakin Pak, khotbah saya akan lebih singkat. Apalagi ketika kita khotbah, ayo rajin jam doa, semua rajin jam doa. Gak bisa online offline gitu ya. Gak bisa offline online gitu. Sekolah minggu juga begitu. Semua semangat. Besok-besok khotbahnya paling 15 menit aja Bu. Amin. Amin. Iya, senyum-senyum semua. Saya juga senang ya kalau khotbahnya sebentar gitu ya. Tapi kalau misalnya udah khotbah ini saling mengasihi tapi tetap saling membenci, tetap saling ngomongin gitu ya. Ya khotbahnya tambah lama lah. Amin. Bercanda ya Bapak Ibu. Saya juga berjuang untuk khotbahnya pendek. Tapi bolehlah ya dibantu ya. Kalau bilang amin, amin gitu ya. Amin. Kalau bilang ambil PIP, amin Pak gitu ya. Ada bukti nyata yang dibuat. Ini coba gimana kita mau berubah? Dengar firman Tuhan hanya hari Minggu misalnya. Itu pun 1 jam. Terus hari-hari berikutnya lupa sama firman. Gimana kita mau berubah? Yang mengubah Bapak Ibu kan bukan manusia, bukan berkat, bukan apapun dari dunia. Yang mengubah kita adalah firman. Bagaimana kita bisa membangun Injil jika dengar firman hanya hari Minggu saja? Itu pun sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Amin Pak, amin. Ngantuk gitu ya. Gimana bisa membangun budaya Injil? Makanya kalau budaya Injil gak terbangun di gereja kita, orang gak akan pernah merasakan gereja ini seperti homey, tempat mereka untuk dipulihkan, tempat mereka untuk disembuhkan, tempat mereka untuk dibangkitkan. Nah, John Piper, seorang penulis buku, berkata seperti ini: menyingkap dan menyimpul kehidupan Paulus. Aku tidak akan membuat hidupku percuma. Aku akan mengakhiri pertandinganku dan mengakhirinya dengan baik. Aku akan menyatakan Injil dan anugerah Tuhan melalui semua yang aku lakukan. Aku akan berlari dalam pertandingan yang ditugaskan sampai pada mengakhirinya. Ingat, kita hidup cuma sekali. Kita diciptakan untuk Tuhan. Jangan sia-siakan. Kalau hari ini Tuhan anugerahkan hidup,
Jangan biarkan kita menghidupi kehidupan yang tidak ada gunanya, yang pada akhirnya akan lenyap seperti uap. Waktu kita nanti selesai dari dunia ini, adakah iman yang kita wariskan? Adakah budaya yang kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi gereja ini yang akan datang? Kalau kita tidak ada mewariskan apa-apa, yang diwariskan justru yang jelek, yang kita wariskan justru yang bukan membangun, apa artinya kita hidup? Apa artinya kita sibuk-sibuk ke gereja, pelayanan dan lain sebagainya? Makanya di ayat yang ke-12, 13 di situ kita melihat bahwa kita perlu untuk memiliki sikap di dalam kita membangun budaya Injil di gereja kita. Sikap yang pertama itu apa? Kita punya pengharapan di dalam Injil. Apa yang membuat jemaat Roma kuat menghadapi siksaan, tantangan, penderitaan yang begitu besar? Karena dia punya pengharapan. Pengharapan yang dimiliki itu adalah pengharapan yang pasti. Kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan tadi 12-13, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Isai itu siapa? Isai itu adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Dan sini kita mengenal bahwa janji Yesus itu tergenapi. Janji Yesus Kristus itu tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Kalau janjinya saja tidak pernah gagal untuk persoalan kita yang terbesar, janjinya juga tidak pernah gagal meskipun kita menderita. Meskipun ada tantangan yang besar di depan kita, meskipun ada kesulitan yang begitu berusaha untuk menerkam kita, kita akan tetap kokoh teguh di dalam berdiri. Ayat 31 juga dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Memang ada harus harga yang kita bayar seperti kesaksian Bu Riana. Enggak ada yang gratis. Keselamatan itu gratis, tetapi untuk kita menyampaikan keselamatan kepada orang lain butuh salib Kristus untuk kita pikul dalam hidup kita. Semua yang sungguh-sungguh melayani Tuhan enggak ada yang mulus. Kalau hari ini saudara mengikut Tuhan merasa mulus-mulus semua, berarti ada sesuatu yang salah. Pasti kalau kita melayani Tuhan ada saja orang-orang yang gak suka sama kita. Orang yang udah sebaik apapun Bapak Ibu. Siapa pendeta yang terbaik buat Bapak Ibu? Mereka juga diomongin. Siapa tokoh Kristen yang Bapak Ibu bangga-banggakan? Semuanya mengalami kesulitan. Tetapi saudara, kita memandang pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kita memandang pribadi, kalau dia ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Karena pada akhirnya semua akan Tuhan pakai, Tuhan jadikan indah dan luar biasa. Kita sudah belajar di pasal yang ke-8 tentang anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita adalah orang yang sudah dikenal. Kita adalah orang yang sudah ditetapkan. Kita adalah orang yang sudah dipanggil. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita orang yang sudah dimuliakan. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena kita lebih baik dari orang yang di luar sana. Pengharapan yang Tuhan berikan ini akan membuat kita menjadi teguh, kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Seorang pendeta baptis berkata, sekali selamat tetap selamat, karena sekali selamat akan selamanya tetap mengukuhkan, mengikuti Kristus di dalam hidup kita. Makanya waktu kita berpengharapan kepada Injil, hati kita akan teguh, kokoh, penuh keyakinan untuk memberitakan kabar itu kepada orang lain. Karena kabar itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Yang kedua, apa yang harus kita pegang di dalam kita membangun budaya Injil? Kita memiliki tujuan Injil. Apa sih tujuan Paulus? Saya baca dalam pelayanan dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa,
bukan Yahudi dalam pelayanan memberitakan Injil Allah. Satu tujuan kita adalah memberitakan Injil. Itulah yang esensi. Tentang caranya memberitakan Injil itu adalah ekspresi, nggak perlu kita perdebatkan. Tapi yang esensi itu adalah untuk memberitakan Injil. Lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita memberitakan Injil. Kita kalau misalnya gereja kita tidak untuk tujuan pemberitaan Injil, maka gereja kita nggak akan pernah menjadi gereja yang sesungguhnya. Kenapa gereja ini selalu didorong, ayo visi gereja kita adalah pemuritan, menjangkau dan memuridkan. Karena kalau gereja nggak lagi fokusnya menjangkau dan memuridkan, itu bukan gereja. Itu namanya gereja-gerejaan. Bisa nggak? Ini saya gunakan untuk melempar cicak. Bisa ya. Tapi masalahnya apa? Ini akan rusak. Pointer ini akan rusak. Karena bukan untuk melempar cicak. Tujuannya ada apa? Untuk mempointer VPT. Maka ini bisa awet. Gereja kita bisa awet bertahan sampai kekekalan kalau kita memegang dengan teguh, kuat, kokoh dalam kita memegang panggilan gereja Tuhan, yaitu menjangkau dan memuridkan. Makanya orang yang berfokus pada penginjilan, dia akan menjadi pribadi yang bersemangat, nggak gampang mutung, nggak gampang mundur. Karena apa? Waktu kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan kepada diri kita. Kita sedang mengingatkan diri kita bagaimana kita diterima Tuhan, bagaimana kita dipanggil Tuhan, bagaimana kita ditetapkan Tuhan, bagaimana kita dikuduskan Tuhan dan dimuliakan Tuhan. Makanya waktu kita selalu fokus kepada pemberitaan Injil, kesalahan saudara kita, kesalahan orang lain, pergumulan yang kita hadapi tidak membuat kita mundur dalam menjalani hidup kita. Karena apa? Karena kita melihat, memandang pekerjaan yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada penderitaan, tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, bagaimana kita harus membangun budaya Injil. Kita menerima, menghargai satu dengan yang lain. Amin. Mati khotbahnya tambah lama ya. Jangan salahkan saya. Amin. Amin. Di Nas ayat 1 sampai ke 3 ya. Di sini bagaimana PB, Priscilla, Aquila itu disebut di dalam Alkitab. Tahukah Bapak Ibu, dalam budaya Yahudi perempuan itu tidak diperhitungkan. Jangankan ditulis namanya, diperhitungkan saja pun tidak. Lalu di ayat yang ke-5 sampai yang ke-14, di sana dikatakan Tripena, Triposa, Ampliatus, Stakis, Herodian, Narkisius, Patros, Hermas dan lain sebagainya. Ini semua adalah orang-orang yang sebenarnya mereka itu tidak diperhitungkan. Ada yang sebagai budak, ada sebagai orang yang berdosa, yang melanggar peraturan, macam-macam Bapak Ibu. Tetapi di surat Roma ini, nama mereka yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, nama mereka yang didiskreditkan oleh dunia ini disebut di dalam Alkitab. Apa artinya? Di luar orang-orang tidak diterima, tetapi di dalam jemaat Roma, Paulus mengajar kita mesti saling menerima. Tidak memandang status, tidak memandang pendapatan, bahkan tidak memandang juga apa yang dia lakukan. Inilah yang membuat jemaat Roma akan menjadi jemaat yang menjadi tempat memulihkan banyak orang, tempat untuk mengubah banyak orang. Ya, di ayat 22 itu ada Tertius. Nah, Tertius itu nama budak Bapak Ibu. Nama budak. Nama budak itu tidak disebut namanya, tapi urutannya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang besar akan memampukan kita untuk menerima satu dengan yang lain. Karena kita juga diterima bukan karena kita lebih baik. Kita diterima bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan menerima kita karena Dia mengasihi kita.
Kemarin kita waktu di Lampung itu kita bermain ya sama bapak-bapak pendeta. Di situ itu udah nggak ada lagi batasannya. Pendeta senior, pendeta muda itu udah main kucing-kucingan aja, udah kayak anak-anak gitu ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, saya lihat dalam permainan itu meskipun ada tim yang bermain, kadang-kadang si A salah, nggak ada yang marah-marah gitu ya. Malahan ketawa-ketawa gitu ya. Kenapa? Karena sukacita kita lebih besar daripada kesalahan saudara kita, daripada kekurangan saudara kita. Inilah yang terjadi dalam komunitas orang percaya. Ini yang seharusnya terjadi di dalam gereja Tuhan, membudayakan kita itu saling menerima. Iya benar, kekurangan teman kita ada. Iya benar, kelemahan saudara kita ada. Bahkan saya terlebih saya gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara memiliki budaya Injil, kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita lebih besar dari kelemahan mereka semua. Sehingga kita tetap melangkah, merangkul, menyapa, mengayomi satu dengan yang lain. Amin. Berarti khotbahnya lebih lama lagi. Kita perlu untuk membangun budaya Injil dalam hidup kita. Kenapa sih kita tadi dikatakan ya jemaat rumah? Jemaat rumah itu bukan berarti besok-besok kita nggak usah ibadah di gereja, kita beribadah di rumah-rumah gitu. Bukan Bapak Ibu. Jemaat rumah di sana ada komunitas-komunitas orang percaya. Ada KPW-KPW yang hidup. Sehingga apa? Budaya Injil itu semakin berkembang. Budaya itu perlu dilatih. Budaya itu nggak akan pernah bisa terbangun kalau kita lakukan sesekali. Tahun depan kita lakukan sekali, tahun depan lagi kita lakukan sekali gitu. Enggak, rutin. Kita bangun komunitas. Karena dalam komunitas itu kita dilatih, kita diperlengkapi. Di dalam komunitas itu kita akan sedang menunjukkan kepada dunia, meskipun ada kekurangan teman kita, kekurangan itu tidak membuat kita terpecah. Kekurangan itu tidak membuat kita gap-gapan gitu ya. Tapi kekurangan itu membuat kita untuk lebih erat saling mengasihi. Sehingga orang akan bertanya, wah enak banget ya punya perkumpulan seperti kalian itu. Kita menunjukkan kepada dunia, di sana kita dilatih. Waktu kita dengar firman, kita tidak jadikan itu sebagai pengetahuan saja, tetapi kita praktekkan dalam komunitas kita bersama-sama. Karena Amsal jelas berkata, manusia, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Kita dilatih, bukan hanya pengetahuan kita, bukan hanya head kita yang diisi, tapi heart kita juga diisi. Hand kita juga kita praktekkan. Maka kita akan menjadi pribadi yang teruji murni. Bapak Ibu masih ingat John Stott berkata ya, kalau kita mengutamakan pengetahuan, kita akan menjadi orang-orang Parisi. Tapi pengetahuan tanpa doksologi itu juga penyembahan berhala. Nah, di dalam komunitas dua-dua ini dipadukan di sana. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi jawaban bagi dunia ini. Yang keempat, nah yang terakhir Bapak Ibu, sudah selesai. Bertumbuh dalam pengajaran. Kisah Rasul 16 ayat 17 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Kita perlu bertumbuh di dalam pengajaran. Siapa yang akan menjadi mangsa antikris? Siapa yang akan menjadi orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang dipalsukan? Adalah mereka yang tidak bertumbuh dalam pengajaran firman. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana cara kita membedakan uang palsu, tahu itu uang palsu atau enggak? Caranya gimana? Cara yang paling mudah, kita harus tahu yang asli dulu. Betul ya? Kita harus mengenal yang asli dulu. Lewat pengajaran firman, kita mengenal kebenaran. Sehingga waktu saudara ada di luar sana, ada yang mencoba menginjili saudara dengan keyakinan mereka, saudara sudah temukan yang asli. Saudara nggak bisa lagi diperdaya, gitu ya. Kenapa sih kita selalu menggembar-gembor untuk PA Kehidupan? Tujuannya bukan mendukung program pendeta kasta, enggak. Ini program Tuhan Yesus, supaya umatnya terlindung daripada kepalsuan, daripada ajaran-ajaran sesat. Supaya kita menemukan yang esensi dalam hidup kita. Karena kebenaran itu adalah yang esensi.
Dalam esensi apa? Dalam esensi harus terus bersatu. Yang bukan esensi diberi kebebasan, tetapi ada batasannya, yaitu menerapkannya berdasarkan kasih. Agustin berkata seperti itu. Galatia 1 ayat 6, 9 kalau Bapak Ibu baca ya, bagaimana di sana kita diajar untuk hati-hati terhadap Injil yang berbeda, supaya kita tidak tertipu dengan yang palsu, supaya kita tidak melayani tanpa pengertian yang benar seperti jemaat Roma. Kita mesti bertumbuh di dalam pengajaran. Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka, dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tanpa kita bertumbuh dalam pengajaran firman, kita akan disesatkan oleh orang-orang demikian yang sebenarnya memperdaya kita. Kata-katanya begitu manis, gak pernah mau menyinggung. Tapi ini yang disenangin oleh orang dunia begitu kan, yang gak pernah menyinggung, yang lucu, yang semuanya iya boleh. Tapi ujungnya apa? Membawa kita kepada kebinasaan. Memang waktu kita diajar dalam kebenaran itu, kita akan ditegur. Telinga kita menjadi panas karena kita menjadi salah mengerti. Ini sengaja ini menyinggung saya ini. Tapi pengajaran firman akan membuat kita kokoh, kuat, murni, tulus, ikhlas, dan tidak pernah bisa diubah oleh dunia ini. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kepada siapa dan di mana kita menaruh harapan kita selama ini? Bagaimana kita melihat hidup kita? Apakah ada unsur kekekalan dalam rencana dan cita-cita kita? Apa yang perlu diubah dalam cara pandang kita selama ini? Mari saudara, teduhkan hati kita semua. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Apakah kita masih suka melihat status orang lain? Apakah keadaan orang lain sering sekali membuat kita terbatas dalam merangkul, memperhatikan, menerima? Sehingga kita sering sekali merendahkan orang lain. Apakah kita selama ini sungguh-sungguh berusaha mengupayakan untuk memahami dan menghidupi Injil dalam hidup kita? Mari kita komitmen hari ini untuk menjadi orang yang tidak hanya mengerti doktrin, tetapi tidak dalam mengaplikasikannya. Mari kita menjadi pribadi yang tidak hanya tahu tentang yang benar, tetapi kita mempraktekannya dalam hidup kita. Mari kita sadari bahwa kita sudah menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita, sehingga kita rindu dan sadar bahwa kita seharusnya menyalurkan anugerah itu buat orang lain. Mari, kalau selama ini kita sudah menerima kabar baik, mari kita menjadi orang yang menjadi pemberita kabar baik juga, sehingga budaya Injil di gereja kita bertumbuh dan dirasakan oleh banyak orang. Karena berkat-Mu Tuhan begitu luar biasa bagi kami, karena cinta-Mu Tuhan begitu dahsyat bagi kami. Bagaimana kami tidak, Tuhan, mengubah cara kami hidup, mengubah pandangan kami, mengubah tujuan kami, mengubah maksud-maksud dalam hidup kami ya Tuhan, selaras dengan Injil kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sehingga akan menaikkan pujian
Bapak Ibu terus berdoa kepada Tuhan. Jangan biarkan Bapak Ibu pulang keluar dari tempat ini tanpa satu keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam